Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita akan unboxing lagi beberapa produk yang menarik yang diluncurkan oleh Fujifilm. Jadi sebelum video ini harusnya kalian udah lihat kita udah unboxing Fujifilm X-H2S. Dan ini biar gue taruh dulu. Dan ya kalau kalian belum nonton silahkan dicek dulu video unboxing dari X-H2S ini. Cuman jujur video tersebut sebenarnya udah disuting cukup lama dibandingkan sekarang kita dikasih pinjam lagi buat full reviewnya. Dan sekarang datang lagi dengan beberapa gear pendukung yang di sini video ini adalah tentang unboxing beberapa gear ini. Termasuk utamanya adalah lensa tele ini yang harusnya ini gua akan coba untuk maksimalkan untuk hunting yang sesuai gitu ya dengan si lensanya, entah birding mungkin atau sport fotografi, nanti kita sesuaikan gitu. Tapi balik lagi kita akan unboxing barang-barang ini. Cuman gua akan kesampingkan dulu, gua akan kenalkan di sini ada beberapa produk menarik juga. Pertama yang atas ini menarik banget nih, silahkan kalian lihat. Ini adalah cooling fan yang ini kan harusnya kamera udah launching, jadi kalian juga harusnya udah tahu ya, udah dikasih tahu tentang aksesoris cooling fan ini. Sangat menarik, tapi gue akan simpen buat di video berbeda. Jadi silahkan subscribe biar nggak ketinggalan gitu, biar nanti kita benar-benar pasang, kita sesuaikan gitu, kita cobain. Tapi sekarang gue pengen kasih tahu juga di sini ada beberapa aksesoris lagi yang kita cuma sekedar unboxing aja ya, karena di sini mungkin nggak terlalu relevan. Kalian bisa lihat di sini ada vertical grip dan juga sebuah vertical grip dengan nama yang berbeda. Jadi di sini namanya adalah file transmitter. Kalian bisa lihat vertical grip FGXH gitu kan, sedangkan di sini file transmitter FTXH. Nah, kemungkinan si file transmitter ini gua rasa ya dia kayak semacam vertical grip juga, tapi menambahkan fungsinya biar lebih luas lagi, dimana dia semakin menyempurnakan koneksi wireless, atau nggak cuma wireless ya, kayaknya wired juga. Intinya adalah menyempurnakan koneksi untuk si X-H2S gitu, untuk kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan koneksi cepat. Mungkin kayak jurnalis fotografi, jurnalis Olimpik gitu yang memang butuh cepet, informasi harus cepet, dan data-datanya perlu langsung diproses gitu kan oleh medianya, dan itu mungkin tempatnya dia. Cuman ya kita tidak tahu cara ngetesnya gimana, jadi kita tidak akan membahas mendalam soal file transmitter ini, tapi kita akan unboxing aja, biar nggak penasaran gitu ya. Sekarang kita unboxing dua-duanya. Kalau si vertical grip kayaknya sih bakal kita pakai. Jadi biar sekalian aja gitu kita unboxing. Ini juga bukan barang masih brand new banget kita buka ya. Jadi ini harusnya udah di unbox dan udah dirapihin lagi, tapi tetap menarik. Ini dia vertical grip yang harusnya membuat X-H2 kita tambah ganteng nanti. X-H2S kita, bukan X-H2S yang lagi kita pinjem maksudnya gitu kan. Dan ini adalah file transmitternya. Kita lihat dia plastiknya cuma satu tahap ya, yang tadi dua tahap gitu. Dan di sini kalian bisa lihat mungkin dari atas ya harusnya kelihatan identik banget, fungsinya sama kayaknya sebuah vertical grip gitu. Cuman kalau gue balik gini, kalian bisa lihat ada sedikit perbedaan. Mungkin gue takutnya nggak kena cahaya nih. Nah, kalian bisa lihat untuk yang vertical grip biasa dia cuma pintu untuk baterai aja. Kita lihat kalau dibuka, oke gitu, dia bisa naruh dua baterai lagi. Jadi kalau kita pakai vertical grip ini harusnya X-H2S kita bisa pakai 3 baterai. Mantep banget, padahal baterainya udah baterai kayak X-M4 juga gitu kan. Ya tapi emang khasnya Fuji sih, maksudnya vertical grip Fuji itu emang nggak ada batang yang buat apa ya, gantiin baterai di dalam utamanya. Emang jadi nambah 2 baterai gitu. Gue harap kalian ngerti maksud gue, intinya ya bisa pakai 3 jadinya. Kalau yang ini kita bisa lihat nih ada pintu untuk baterai juga gitu ya, 2 buah baterai lagi. Tapi di sini ada pintu juga, ada aksesoris di depannya, dimana yang bawah ini adalah mobile, tulisannya untuk mobile. Gue nggak tahu ini mungkin untuk kayak akses ke handphone atau gimana, tapi di sini tulisan di pintunya mobile. Dan ketika video ini gue buat, belum ada video launchingnya, jadi gue masih nerka-nerka banget gitu ya. Sama di sini ada kabel RJ45, port RJ45 ya. Ini ada buat LAN, Local Area Network, dan ini adalah kabel network yang ini juga biasanya fitur-fitur penting yang ada di kamera-kamera sport photographer gitu, yang memang kebutuhannya untuk jurnalis. Makanya gue bilang tadi biasanya ini kebutuhannya untuk kayak event-event Olimpik dan semacamnya gitu. Kalau untuk kita ya mungkin
tidak begitu berguna gitu ya. Dan ini juga sisanya sama persis, dia juga masih membawa kontrol-kontrol, bawa di pad lagi di sini, lalu di atasnya juga ada tombol shutter sama di sini juga gitu kan. Jadi sama persis gitu mostly. Jadi ya udah, yang ini udah cukup. Gue bungkus lagi sama gue taruh belakang biar nggak hilang. Oke, itu tadi yang file transfer. Sekarang kita pasang. Ini menarik juga ya. Jadi dia ada kayak USB-nya gitu ya, yang bakal nyolok gitu ke dalam body kameranya. Jadi komunikasinya mungkin cukup banyak. Dan itu mungkin yang memungkinkan juga ada device si file transmitternya itu, karena komunikasi secara digitalnya mungkin akan heboh gitu. Dan di X-H2S-nya kita bisa copot juga nih, ada pintunya gitu. Dan kalian bisa lihat ya, emang ada portnya juga tuh, kayak port USB gitu. Dan sekarang kita pasang dan tampan. Dan nggak terlalu gede ya, maksudnya kalian lihat aja di tangan gue gitu. Walaupun dia modelannya ya modelan kayak Canon EOS R3 gitu kan, yang bodinya cukup gede, cuman di sini dengan style yang sama gitu, udah built-in. Ya ini nggak built-in, cuma dia memang pakai vertical grip gitu dengan rasa yang lebih profesional. Dia dengan ukuran yang cukup kecil juga gitu, tapi dengan power yang luar biasa karena dia sudah stack sensor juga, sudah bisa 4K 120 juga, bisa sampai ProRes juga, yang sebelumnya itu yang bawa cuma Z6, lalu sempat dibawa juga sama GH6, Z9, kenapa tadi gue ngomong Z6? Z9 gitu kan, Nikon Z9 flagshipnya, begitu juga di Lumix GH6, dan sekarang udah ada di X-H2S juga gitu. Jadi ini, sedikit kita unboxing sih vertical gripnya yang bakal kita pakai juga mungkin utamanya. Sekarang kita unboxing barang utamanya. Gue harap videonya nggak terlalu panjang ya, jadi gue agak cepet gitu. Dan Fujinon XF 150 sampai 600 mm, f5,6, 5.6 sampai 8, RLM OIS WR. Dan ini akan sangat menarik. Ini ada lens hoodnya, kalian bisa lihat. Ini juga ada, biasa lens hood gede nih ada pintu gini, gue nggak ngerti sih. Mungkin kalian boleh ngasih tahu gitu ya. Oke, kita lihat di bawah sana sudah ada lensa, tapi sebenarnya lensanya sih nggak segede kardusnya ya. Kayaknya ini harusnya masih lumayan compact. Cuma kita lihat dulu di sini ada apa lagi. Ada strap. Lalu di sini, ini di sisi bawahnya kayaknya semacam tasnya gitu buat bawa-bawa. Tapi kita keluarin aja lensanya. Oke. Dan hello. Kok warnanya tuh unik ya? Lu merasa nggak sih? Iya kan, kayak putihnya tuh ya silver gitu ya, dan maksudnya ada pantulan-pantulan yang membuat warnanya tuh agak gimana gitu kalau kena cahaya. Nggak tahu kalian bisa lihat detailnya atau enggak ya dari kamera, tapi ini unik loh, gue suka loh. Maksudnya biasanya gue nge-handle lensa-lensa kayak gini ya dari Sony, ya dari Canon, biasanya putih gitu kan, putih bersih. Di sini dia membawa approach yang cukup menarik aja gitu menurut gue. Di sini ada kayak adapter gitu ya, mungkin ini untuk dipasangkan ke ke tripodnya, atau ada handle-nya lagi. Cuman nggak tahu deh, mungkin kita cek di dalam kardusnya masih ada barang lagi kali. Oke, bener, ini dia. Ini ada pouch-nya yang buat bawa-bawa. Mungkin ya nggak apa-apa, kita keluarin aja biar tahu dulu. Ini ada pouch-nya, dan ini ada untuk si handle-nya yang tadi gue omongin. Dan dia asik nih, kita kalau pakai tripod Arca dia udah langsung ada ulirnya gitu ya, kelihatan kan? Nah, jadi dia udah ada ulir Arca gitu, dimana kalau memang kalian bermain dengan tripod profesional biasanya memang itu pakai sistem Arca gitu. Itu jadi kayak jadi kayak standarisasi gitu. Kalian lihat ini menarik banget nih. Dan dia walaupun bisa dikunci sebenarnya, tapi dia langsung nge-lock juga. Gue nggak bisa majuin. Cuman di sini ada kayak tombol trigger gitu, mesti gue pencet kalau pengen dimajuin, dilepas gitu. Tapi begitu gue suka banget. Kita coba betapa gantengnya kalau dipasangin. My God,
Kenapa dia melakukan? Emang. Dan ingat, kalau misalkan ini di tripod, kalian bisa ininya lepas tek dan kalian ghost handheld aja gitu, bener-bener ngejar momen atau semacamnya. Tapi begitu kalian pengen nangkep momen yang sesuai dengan ya set tripod kalian lagi gitu, pengen balikin ke tripodnya, kalian bisa tinggal turunin. Ya di sini susah karena ini di meja gitu ya, tapi ya intinya diturunin lalu kalian langsung seamless banget gitu ya. Di sini kayaknya emang produk buat showcase dulu gua rasa, karena kalian bisa lihat nih bener-bener ditaruh di atas meja aja memamerkan banget si X-H2S ini dengan baterai gripnya dan juga si lensanya ini. Ini lensanya dia pakai filter 82, filter threadnya ya. 82 mm harusnya. Ringnya sih ya masih halus, masih enak. Cuma ringnya menurut gue ini enteng banget, atau kayak bisa di set, gue nggak tahu juga. Tapi di sini ringnya lumayan enteng gitu ya. Nggak berasa loose juga, cuman diputarnya kayak sangat minim hambatan. Lalu ini ada tombol-tombol di sini buat apa ya? Atau ini bukan tombol sebenarnya, gue tidak tahu. Nanti kita cari lebih lanjut ya. Mungkin nunggu video launchingnya tayang. Jadi kalau kalian lihat video launchingnya tayang, setelah itu baru kita mulai cobain si lensa ini gitu. Lensa ini kita coba bawa ke tempat yang sesuai. Kita lihat di sini juga, kalau kalian lihat nih di kamera atas, sini juga ada beberapa pengaturan. Warnanya gue suka banget deh. Nggak tahu di situ kelihatan atau enggak, tapi warnanya tuh gue suka banget. Jadi kesannya tuh kayak aerospace device gitu, kayak berkaitan dengan antariksa ya. Dan nih kalian bisa lihat ini ada tombol set. Gue nggak tahu ini set apa, mungkin set untuk AF-nya atau gimana. Lalu kalian bisa lihat ada preset di situ, ada untuk AF juga. Lalu di atasnya ada mau manual aperture atau auto. Lalu di atasnya ada focus range limiter. Mau full semua atau mulai dari 5 meter sampai infinity gitu ya. Memang opsinya nggak begitu banyak. Biasanya sih beberapa lensa yang profesional di kelasnya, setahu gue tuh opsi focus range limiter tuh biasa ada 3. Cuman di sini cuma ada 2, mau full atau ya lebih dari 5 meter. Jadi dia nggak akan nyari fokus kalau jaraknya cuma di bawah 5 meter gitu. Jadi kita kalau udah tahu objek kita pasti jauh ya aktifin yang itu biar kamera nggak perlu hunting begitu jauh gitu kan. Gua rasa ini bakal oke banget sih buat kita pakai birding atau ya hunting spot fotografi. Nanti gua akan coba untuk menyesuaikan, walaupun ya agak challenging karena gue juga sambil ada live session belakangan ini gitu. Tapi keren banget. Nanti kita akan cek lebih lanjut. Kalau bisa gue sebisa mungkin, gue sih dapat kesempatan cukup sebentar ya buat full review si kameranya. Tapi sebisa mungkin gue coba untuk bisa bikin review dari si lensanya juga, atau ya mungkin lebih ke impresi real use-nya aja gitu. Kalaupun gue tidak bisa yang bener-bener review sampai in-depth banget, ya impresi penggunaan di lapangan gue rasa harusnya cukup oke juga gitu. Tapi gue sebisa mungkin dapat konten juga dari ini, karena gue yakin kalian banyak yang kepo juga. Karena setahu gue harganya pun nggak yang kayak nggak masuk akal gitu, mahal banget nggak masuk akal. Seingat gue dia harganya itu cuma sekitar mungkin agak aneh kalau gue ngomong cuma ya, emang nggak murah juga gitu dia. Tapi setahu gue dia sih belum launching, cuman setahu gue yang gue dapat info itu harganya 1.999 US dollar. Nggak begitu mahal kan, maksudnya $20.000 untuk ya mungkin karena dia bukaannya juga nggak yang heboh banget ya. Bukaannya juga tadi dia 5.6 sampai 8 kan, bukan bukaan F4 konstan atau F2.8 apalagi gitu. Nggak begitu juga, dia tetap pakai bukaan yang variabel dan ya masih inilah, maksudnya masih cukup make sense gitu dengan harga tersebut menurut gua. Tapi balik lagi, ini bakal asik banget buat kita cobain. Oke, paling itu aja sih buat video kali ini. Gue nggak tahu mau ngomongin apa lagi, karena ini untuk unboxing si lensa ini aja utamanya. Semoga bisa memberi referensi buat kalian, memberi gambaran yang cukup jelas, dan mungkin bisa ya sekedar hiburan gitu buat gambaran kalian tentang lini Fuji yang baru ini, yang semakin sangat racun gitu ya. Ini gue nepok meja, mungkin kalian heran ada suara gelas dan sendok, ya ada kopi di sini. Karena hari ini kita syuting agak banyak gitu ya buat konten-konten kita. Dan oke, itu aja. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian
punya saran bagaimana cara kita mengetes lensa dan ya setup ini lensa X-H2S dan si baterai gripnya. Intinya si lensa inilah. Kalau kalian tahu cara buat ngetes lensa ini yang tepat seperti apa, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.